Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Yulianingsih dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau, kelas 20A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai teks editorial atau yang biasa disebut dengan teks opini. Menyampaikan atau mengungkapkan suatu pendapat sudah menjadi hal yang sangat lumrah di negara demokratis, negara Indonesia kita ini. Untuk menyampaikan pendapat tidak hanya harus disampaikan secara langsung, tetapi juga bisa menggunakan teks. Nah, teks inilah yang biasa disebut dengan teks editorial atau teks opini. Teks editorial ini biasanya berisi analisis subjektif yang berdasarkan fakta dan data. Teks editorial ini bisa kita jumpai di dalam surat kabar, media online, ataupun majalah. Terdapat dua macam teks opini, yaitu opini analitis dan opini hortatoris. Opini analitis biasanya berkenaan dengan suatu konsep atau teori tentang sesuatu, sedangkan opini hortatoris biasanya berisi tentang tindakan atau kebijakan yang perlu dibuat. Nah, apa sih manfaat dari teks editorial ini? Ada beberapa manfaat dari teks editorial ini. Yang pertama, sudah pasti memberikan informasi kepada para pembacanya. Yang kedua, teks editorial ini terkadang menggerakkan hati para pembacanya agar mau bertindak. Yang ketiga, memotivasi para pembacanya. Dan yang terakhir, dapat mempengaruhi pemikiran si pembaca. Ada beberapa ciri dari teks editorial ini sendiri. Yang pertama, bersifat aktual dan faktual. Yang kedua, tulisan mengangkat topik yang sedang hangat di masyarakat. Yang ketiga, bersifat sistematis dan logis. Yang keempat, biasanya berisi argumentasi. Dan yang kelima, tulisan biasanya ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Nah, tujuan dari teks editorial ini sendiri yang pertama yaitu untuk memberikan pandangan atau opini sang redaksi terhadap pembaca mengenai isu atau permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Nah, yang kedua, untuk mengajak pembaca agar ikut berpikir mengenai isu yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Selanjutnya, kita masuk kepada struktur teks editorial. Dalam menyusun sebuah teks editorial, tentu akan ada struktur yang membangunnya. Yang pertama yaitu tesis. Tesis ini dapat dikatakan pernyataan pendapat. Nah, di dalam tesis ini biasanya terdapat teori yang nantinya akan diperkuat oleh argumen. Biasanya juga di dalam teks ini, penulis akan menjelaskan mengenai sudut pandang terhadap masalah yang akan dibahas. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi ini merupakan bukti atau alasan yang digunakan untuk memperkuat pernyataan di dalam tesis. Argumentasi dapat berupa pernyataan umum atau pernyataan para ahli maupun fakta-fakta yang berdasarkan referensi yang jelas. Nah, yang terakhir, reiterasi. Reiterasi ini merupakan penegasan ulang pendapat. Biasanya terdapat pada akhir teks editorial. Baiklah, mungkin hanya sedikit itu saja penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.